Shalom, selamat malam dan selamat datang kembali di program yang mempersatukan kita sekalian dalam doa untuk bangsa, bersehati untuk negeri. Bersama kami dari tim Gereja Baptis Indonesia Getsemani Kediri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan naikkan seluruh pokok-pokok doa kita. Mari kita satukan hati kita dalam pujian penyembahan untuk menaikkan doa bagi negeri kita. Oleh sebab itu, mari kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Bersehati untuk negeri. Mari kita bawa setiap hati kita, setiap jiwa kita untuk berfokus kepada Tuhan. Membawa setiap kerinduan hati kita, jiwa yang haus dan rindu akan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, oh, ya Allah yang hidup. jiwa kami haus kepadamu Tuhan, Jiwaku dan kami sungguh merindukan padamu, Kau Allah yang hidup ada dalam hati kami juga. Allah yang Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan
syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena inilah yang kami tahu Tuhan. Ketika kami ada di dalam-Mu Tuhan, Engkau akan menyempurnakan setiap kehidupan kami. Dan kami rindu itu dapat digenapi dalam hidup kami. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Hanya ini yang aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Hanya inilah kerinduan kami Tuhan. Kau akan menyempurnakan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Amin. Selamat malam Baptis Fam dimanapun kita berada. Sebelum kita bersama-sama menyatukan hati kita bersehati untuk negeri, mari kita menyimak bagian firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Di sana firman Tuhan berkata, "Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, 'Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.' Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Baptis Fams, kalau kita melihat perumpamaan dari pasal yang ke-18 ayat pertama sampai dengan yang ke-8, di sana terjawab di dalam bagian ini, dalam ayat 9 sampai dengan yang ke-14, di mana
gereja Tuhan senantiasa harus mengutamakan kehidupan doa. Bagaimana kita harus membangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi, terlebih di era pandemi seperti ini. Banyak pergumulan, banyak tantangan yang mungkin saat ini kita hadapi dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun yang kita lakukan, keluarga kita juga bahkan. Dalam bagian perikop ini ada dua pribadi yang dapat kita lihat. Kalau kita perhatikan tadi, yang pertama adalah orang Farisi dan yang kedua adalah pemungut cukai. Kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12, orang Farisi dikatakan di sana kan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku." Baptis Fams, kalau kita menyimak, orang Farisi di sini sangat tekun dalam menaati hukum Taurat. Sangat tekun dalam menaati hukum keagamaan, sangat detail. Tapi kalau kita dapat memperhatikan lebih detail lagi, kita dapat belajar dari orang Farisi tersebut. Kalau ayat 11 di sana dikatakan orang Farisi berdiri berdoa. Kalau saya perkirakan di sini adalah orang Farisi posisinya ada di ruang kudus. Ada di bagian dalam, di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang. Kalau kita memperhatikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa orang Farisi ini menganggap dirinya layak. Menganggap dirinya layak di hadapan Tuhan. Sehingga dampaknya, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, seakan-akan dia tidak lagi butuh kasih karunia Allah. Tidak lagi memerlukan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Ia menganggap dirinya cukup untuk mendapatkan keselamatan dari kesalehan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan, menaati setiap hukum Tuhan. Itu cukup untuk mendapatkan keselamatan. Orang Farisi menganggap menilai dirinya itu benar dan orang lain salah. Kalau kita memperhatikan di bagian ayat selanjutnya. Aku tidak seperti A, tidak seperti B. Orang ini lupa bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Kalau dia berdiri di sana, aku bersyukur karena aku tidak melakukan ini seperti orang ini. Ia menganggap dirinya layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan pribadi yang kedua, di sana ayat yang ke-13 berkata, "Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.'" Kalau kita perhatikan, ada kata berdiri jauh-jauh. Kalau kita bisa mengira-ngira, membayangkan di sana seorang pemungut cukai ini berdiri di bagian luar, di bagian pojok, di mana orang-orang tidak dapat melihatnya. Ia berusaha bersembunyi karena ia menganggap dirinya penuh dosa. Ia menganggap dirinya mungkin orang lain tidak ingin melihat kepada dirinya. Hal ini menunjukkan sebenarnya kalau kita mau memperhatikan lebih lagi, pemungut cukai menganggap dirinya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan lagi di sana ia berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ia membutuhkan kasih karunia Allah. Ketulusan hatinya membuat dia dilayakkan untuk datang menghampiri tahta Allah. Ia mencari Tuhan dengan ketulusan hati. Ia mencari Tuhan dengan kesungguhan, kehausan akan kebutuhan keselamatan yang daripada Allah. Karena ia berkata tadi, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai menilai dirinya berdosa dan membutuhkan pengampunan daripada Tuhan lebih dari siapapun.
berbeda, bertolak belakang dengan orang Farisi tadi. Ia menganggap dirinya benar. Ia menganggap dirinya sudah cukup mendapatkan keselamatan. Baptis Fams, kalau kita memperhatikan, pemungut cukai diterima oleh Tuhan bukan karena pekerjaannya yang rawan, yang sangat mudah terjerumus dalam dosa, tetapi karena motivasinya benar di hadapan Tuhan. Karena dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, kehausan, rindu untuk mendapat pengampunan dosa, rindu untuk mendapat kasih karunia pengampunan daripada Allah. Sehingga hal itu membuatnya sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kalau kita melihat lagi, orang Farisi di sini ditolak bukan karena kefarisiannya, bukan karena kesalehannya yang begitu luar biasa, tetapi karena sikap motivasi hatinya yang tidak benar di hadapan Allah. Orang Farisi membanggakan dirinya sendiri di hadapan Tuhan, sehingga ia tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah, tidak memiliki kerinduan, kehausan kepada Allah, pengampunan daripada Allah, tetapi ia menganggap dirinya sudah benar dan layak untuk mendapat keselamatan itu. Mari kita berhati-hati dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan dan memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan seperti orang pemungut cukai tadi, yang menganggap dirinya tidak layak di hadapan Tuhan, yang membuat dirinya pada akhirnya benar-benar mengandalkan Tuhan, haus dan rindu akan Tuhan. Jangan sampai kita merendahkan orang lain seperti orang Farisi yang lakukan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kita perhatikan, aku bersyukur karena tidak seperti A, seperti B. Mari kita tidak merisaukan hal-hal seperti itu. Mari kita melihat kembali ke dalam diri kita, apakah diri kita sudah benar-benar layak untuk menerima kasih karunia keselamatan daripada Allah. Pada akhirnya Allah sendiri yang akan menentukan apakah kita layak untuk datang kepada Tuhan, apakah kita layak untuk datang menghampiri tatanya yang kudus. Mari kita memiliki sikap hati yang benar. Mari kita bangun kehidupan kita di hadapan Tuhan seperti pemungut cukai yang senantiasa rindu untuk mendapatkan kasih karunia keselamatan daripada Allah. Mari kita memiliki motivasi yang benar, sehingga dalam setiap doa kita, setiap pergumulan kita, Tuhan akan menjawab setiap kerinduan dan pergumulan kita. Amin. Benar Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu, dan kami rindu Engkau mengajar kami untuk kami dapat lebih mengenal Tuhan melalui setiap hal yang kami rasakan dan kami lalui dalam hidup kami. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk
Saat ini mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa-doa kita. Doa yang pertama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami saat ini datang di hadapan-Mu, kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan sendiri akan terus menolong dan memberkati. Berkati untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan, sehingga Engkau akan terus menolong, memberikan kebijaksanaan para pemimpin bangsa kami, sehingga setiap keputusan yang diambil semuanya itu boleh menjadi keputusan yang tepat dan memberikan kesejahteraan bagi setiap masyarakat-Mu. Kami menyerahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Satgas COVID-19 yang boleh terus bekerja keras menolong setiap masyarakat-Mu yang terpapar COVID. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan terus menolong, memberikan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap para medis ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap anak-anak-Mu yang boleh terus bekerja bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk distribusi vaksin yang boleh terus berlanjut, yang boleh disediakan bagi pemerintah ini. Kok kami menyerahkan Tuhan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk distribusi vaksin yang boleh terus ada. Dan biarlah ya Tuhan kami setiap masyarakat-Mu boleh divaksin dan kami boleh menjalani setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap peraturan yang boleh dibuat di masa pandemi ini dan setiap kebijakan yang boleh dibuat. Biarlah kami semua setiap masyarakat-Mu boleh melakukan setiap peraturan itu dengan sungguh-sungguh sehingga kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di jalan kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita akan kembali berdoa. Kita masuk di dalam doa yang kedua. Kita akan berdoa bagi pergumulan kita secara pribadi.
Saat ini Tuhan kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang di masa pandemi ini, di dalam bisnis kami, di dalam usaha kami mengalami kesulitan Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu di antara kami ada yang kehilangan pekerjaan mereka. Di masa pandemi ini kami menyerahkan Tuhan, kami semua setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap kehidupan kami, masa depan kami, setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri akan menyiapkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Pekerjaan yang kami butuhkan, Engkau sendiri yang akan menyediakan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam, tetapi Engkau akan terus menolong dan menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pembelajaran tatap muka yang boleh terus berlangsung, walaupun tidak berjalan seperti mana adanya dulu Tuhan, tetapi kami bersyukur proses belajar mengajar tatap muka boleh berlangsung. Dan biarlah ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu boleh benar-benar menempuh studi dan mereka boleh mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Mereka boleh membekali hidup mereka dengan ilmu yang boleh mereka terima di saat mereka belajar Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap para guru, setiap anak-anak-Mu, biarlah Engkau yang akan melindungi dan menyertai mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga semakin bertumbuh melalui mesbah keluarga ya Tuhan. Di dalam masa pandemi ini kami tidak bisa beribadah di gedung gereja, tetapi Tuhan melalui persekutuan yang kami bangun di dalam setiap keluarga yang ada, Kau sendiri akan terus menolong Tuhan, sehingga kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin erat di dalam keluarga kami masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan, setiap apapun yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga yang ada, Engkau sendiri akan terus menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan, di bulan Desember ini kami yang akan mengadakan Natal, Kau sendiri akan memberkati, memberikan kelancaran bagi setiap gereja-gereja-Mu yang mengadakan Natal Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, penyertaan-Mu boleh terus melingkupi setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan melalui doa-doa kita. Kami membuka layanan chat maupun telepon bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk didoakan secara khusus, dapat menghubungi email kami, nomor ataupun dengan cara mengisi form doa melalui link yang telah kami sediakan yang tertera di layar kaca dan deskripsi video ini. Anda akan didoakan oleh tim hamba Tuhan yang akan membimbing dan memberi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah saatnya Bapak Ibu dan jemaat mendukung pelayanan digital gereja lokal yang sudah mulai melakukan pelayanan digital untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama kita memberi dukungan dengan klik tombol like, share, dan subscribe, serta menyalakan notifikasi agar dapat terus mengikuti informasi seputar Gereja Baptis Indonesia melalui kanal YouTube ini. Dan akhir kata, kami atas nama Gabungan Gereja Baptis Indonesia mengucapkan terima kasih sudah bersama kami untuk berdoa bagi negeri di dalam program Bersehati untuk Negeri. Kita bertemu kembali minggu depan di jam yang sama, pukul 19 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Media Baptis Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.